Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu coefficient of thermal expansion. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Ada Azizir Mayoritas Wijaya, dan ada Gianti Mailani Fauzia. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi. Yang pertama, ada definisi dari coefficient of thermal expansion. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih coefficient of thermal expansion itu, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa pengertian dari ekspansi thermal atau dalam bahasa Inggrisnya thermal expansion. Nah, jadi ekspansi thermal merupakan perubahan dimensi baik dalam segi panjang, luas, ataupun volume suatu zat yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari ekspansi thermal, kita dapat mendefinisikan apa itu coefficient of thermal expansion. Nah, jadi definisi dari coefficient of thermal expansion ini adalah perubahan dimensi baik dalam segi panjang, luas, ataupun volume suatu zat yang diukur per derajat kenaikan suhu. Nah, gimana sih cara kita bisa mendapatkan coefficient of thermal expansion ini? Nah, caranya itu kita bisa melakukan percobaan. Nah, caranya kita mengamati perubahan dimensi baik panjang, luas, ataupun volume suatu zat yang dipanaskan. Nah, setelah kita mencatat perubahannya, kita akan melakukan perhitungan. Nah, kemudian hasil akhir yang didapatkan adalah coefficient of thermal expansion tersebut. Coefficient of thermal expansion dari setiap zat berbeda-beda. Nah, untuk zat gas memiliki coefficient of thermal expansion sebesar 0,366% yang diukur 10 derajat kenaikan suhu. Nah, sedangkan pada zat cair dan zat padat memiliki coefficient of thermal expansion yang lebih kecil dibandingkan zat gas, yaitu sebesar 0,02% yang diukur per derajat kenaikan suhu. Nah, di sini kami memiliki contoh tabel yang berisikan coefficient of thermal expansion dari beberapa zat. Macam-macam koefisien ekspansi thermal. Apa saja sih jenis-jenis koefisien ekspansi thermal? Jenis-jenis koefisien ekspansi thermal dibedakan menjadi 3. Pembedaannya itu berdasarkan perubahan yang terjadi. Yang pertama ada koefisien ekspansi linear, koefisien ekspansi luas, dan koefisien ekspansi volume. Yang pertama, koefisien ekspansi linear atau yang kita beri simbol alfa. Apa itu koefisien ekspansi linear? Koefisien ekspansi linear adalah perubahan dimensi linear suatu objek seperti panjang, lebar, ataupun tebalnya karena adanya kenaikan temperatur setiap 1 derajat Celcius. Persamaannya yaitu delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T, dengan delta L adalah perubahan panjangnya, alfa adalah koefisien ekspansi linear, dan delta T merupakan perubahan temperatur, dan L adalah panjang dari benda tersebut. Jadi kesimpulannya, koefisien ekspansi linear adalah perubahan panjang atau derajat perubahan temperatur. Yang kedua, koefisien ekspansi luas atau yang kita simbolkan sebagai beta. Seperti namanya, luas berarti pemuaian atau koefisien ekspansi thermal yang terjadi pada bidang atau sesuatu yang berada pada 2 dimensi. Persamaannya yaitu beta sama dengan delta S per S0 dikali delta T. Dengan beta adalah koefisien muai luas atau koefisien ekspansi thermal luas, dan delta S adalah perubahan luas yang terjadi, S0 adalah luas awal atau luas mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi kesimpulannya, koefisien muai luas atau koefisien ekspansi thermal luas adalah perubahan luas yang terjadi akibat perbedaan temperatur. Yang ketiga adalah koefisien ekspansi volumetrik atau yang kita simbolkan dengan gamma. Seperti namanya, pemuaian yang mengakibatkan perubahan pada volume atau ada 3 dimensi atau kubik. Dengan
dengan persamaannya yaitu gamma sama dengan delta V per V0 dikali delta T. Dengan delta V adalah perubahan volume yang terjadi, V0 adalah volume mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa koefisien of thermal expansion dari setiap zat ini berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, apa aja sih faktornya? Faktor yang pertama yaitu suhu. Nah, sebenarnya suhu ini tidak terlalu mempengaruhi, tapi tetap saja berdampak terhadap koefisien of thermal expansion. Nah, semakin tinggi suhu, maka suatu zat memiliki konduktivitas yang semakin tinggi pula. Nah, konduktivitas inilah yang mempengaruhi terhadap koefisien of thermal expansion. Jadi, semakin tinggi konduktivitas, maka koefisien of thermal expansion suatu zat juga akan semakin tinggi. Faktor yang kedua yaitu kekerasan dan porositas. Nah, jika suatu zat memiliki porositas atau rongga yang semakin banyak, maka konduktivitasnya akan semakin menurun. Nah, otomatis koefisien of thermal expansion juga semakin turun. Nah, lalu faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah kandungan uap air. Nah, jika suatu zat memiliki kandungan uap air yang semakin tinggi, maka konduktivitasnya juga semakin tinggi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa air merupakan salah satu konduktor yang baik. Nah, maka semakin tinggi uap air, konduktivitas juga semakin baik, sehingga koefisien of thermal expansion-nya juga semakin tinggi. Aplikasi dari koefisien ekspansi termal. Yang pertama, kaca pada jendela. Kaca pada jendela itu dibuat lebih kecil atau luasnya tidak pas dengan celah yang diberikan oleh bingkai. Karena apa? Kaca akan menerima panas dan dari panas tersebut kaca akan menguap. Nah, jika tidak dilonggarkan atau tidak diberi celah, maka kaca tersebut akan pecah. Yang kedua, ada pada rel kereta api. Rel kereta api setiap sambungannya itu diberi celah atau diberi jarak, karena ketika diberikan panas maka rel tersebut akan memuai. Jika tidak diberikan celah, pemuaiannya akan menubruk dan nanti akan terjadi pembengkokan. Jika pembengkokan terjadi, maka akan kecelakaanlah kereta tersebut. Kemudian yang ketiga, aplikasinya jika di dalam dunia manufaktur, misalnya kita akan membuat bus atau bushing. Nah, kan itu terdapat poros dan terdapat pasak. Jika poros itu dimasukkan ke dalam pasak dan poros itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada lubangnya. Nah, setelah dimasukkan, maka dipanaskanlah dari benda tersebut, dari pemanasan tersebut, porosnya semakin memuai sehingga porosnya tersebut dapat menempati lubang sesuai dengan yang diinginkan. Koefisien ekspansi termal ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai perancang, karena kita harus mempertimbangkan setiap kondisi seperti lingkungan, dari koefisien panasnya, dan dari sini kita dapat menghasilkan suatu produk yang optimal dan efektif serta efisien. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan tentang apa itu koefisien of thermal expansion? Nah, semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.